Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Sus. Masih ingat dengan saya? Siapa ya? Oh iya, Suster Liana ya. Iya, saya Suster Liana. Ini dengan Mbak Inayah kan? Iya, Sus. Ya, di sini sesuai dengan kontrak yang kemarin, saya akan melakukan cara yang kedua, yaitu memberitahu bagaimana cara minum obat yang teratur dan benar. Sesuai dengan kontrak kemarin, kita lakukan di sini ya. Waktunya sekitar 10 Iya, menit. Sus. Untuk hari ini bagaimana perasaan Mbak? Apakah tadi malam tidurnya itu nyenyak? Sedikit nyenyak, Sus, setelah saya lakukan cara-cara yang sudah Suster kasih ke saya. Tapi saya juga kadang masih mendengar suara-suara yang menakutkan itu, Sus. Oh gitu. Oh iya, yang kemarin saya kasih itu selembar kertas, apakah ada? Oh ini, Sus. Ya, coba saya lihat dulu. Oh iya, Mbak sudah melakukan cara-cara yang kemarin saya ajarkan ya. Iya, Ya, ini Sus. udah baik. Nah, untuk hari ini saya mau tahu apakah Mbak dikasih obat sama dokter? Iya, Sus. Bisa saya lihat obat yang dikasih dokter? Iya, boleh, Sus. Ini, Sus. Oh iya. Nah, untuk mengetahui apakah obat itu benar atau tidak, kita yang pertama itu lihat dalam kemasan apakah namanya sesuai dengan klien atau pasien atau tidak. Nah, di sini tertera bahwa obatnya ini untuk Inayah. Tadi kan sesuai dengan nama Mbak kan? Iya, Sus. Nah, yang kedua itu nama obat. Benar nama obatnya di sini itu obatnya namanya haloperidol. Nah, fungsinya itu untuk mengurangi suara-suara menakutkan yang Mbak biasa dengar. Tadi kan sesuai kan? Iya, Sus. Nah, yang ketiga itu benar waktu minum obat. Nah, benar waktunya itu di sini 3 kali sehari. Berarti Mbak itu minumnya 3 kali dalam sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Nah, untuk waktunya itu berarti yang pagi itu jam 7 pagi. Lalu dilanjut yang kedua itu jam 1 siang. Dan yang ketiga itu jam setengah 8 malam. Nah, untuk yang keempat itu benar cara minumnya. Nah, cara minumnya itu yaitu dengan cara ditelan, ataupun jika tidak bisa menelannya, Mbak bisa menghaluskan obat tadi dan mencampurkannya dengan air. Iya, Sus. Nah, yang kelima itu dosis obat. Jadi Mbak kalau minum obat itu sesuai dengan dosisnya. Jika disuruh dokter itu minumnya 3 kali sehari, maka Mbak juga mengikuti dengan anjuran dari dokter, yaitu 3 kali sehari juga. Jangan kurang dan jangan berlebihan juga. Nah, dari ketika Mbak sudah minum obat nih, lalu Mbak merasa saya sudah tidak merasakan hal-hal yang aneh lagi, itu Mbak jangan langsung berhenti minum obatnya, tetapi tetap minum obat sesuai dengan instruksi dari dokter. Nah, nanti Mbak bisa mengkonsultasikannya nih ke dokter, apakah Mbak masih harus lanjut minum lagi ataupun tidak. Nah, seumpamanya dokter menyarankan untuk tetap meminumnya. Nah, sebelum obat yang Mbak itu masih ada, Mbak sebaiknya itu harus sudah mempunyai obat yang baru lagi. Jadi ketika obat yang lama itu habis, langsung nyambung ke obat yang baru. Jadi tidak terputus ke penggunaan atau pemakaiannya begitu. Nah, apa ada yang masih bingung? Enggak, Sus. Coba Mbak ulang apa yang tadi saya bilang tentang obat ini. Oh, jadi yang pertama, Ya. saya harus melihat kemasan dalam obat itu untuk saya atau bukan. Ya. Dan yang kedua, melihat nama obatnya. Ya. Dan yang ketiga, cara minum obatnya. Iya. Dan yang keempat, waktu minum obat. Iya. Dan yang kelima, dosis obatnya. Ya benar Mbak, berarti sudah tahu bagaimana apakah ini obat benar untuk Mbak ataupun tidak ya. Ya, Sus. Nah ya, Mbak sudah bagus nih. Jadi Mbak bisa minum obatnya secara rutin agar Mbak bisa mengurangi rasa takut tentang suara-suara yang biasa Mbak dengar itu. Ya, Sus. Ya, untuk hari ini saya cukupkan. Nanti besok saya kembali ke sini untuk melatih Mbak ke cara yang ketiga, yaitu
berbicara dengan orang lain ya. Untuk waktunya bagaimana? Maunya pagi atau siang? Pagi aja deh, Oh ya Sus. udah pagi lagi ya. Nanti saya ke sini, tempatnya di sini aja ya. Iya, Sus. Ya udah, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Iya, sama-sama, Iya. Sus.